Salah satu masa yang penting dalam menjalani hidup sebagai orang tua adalah saat anak kita berada di usia 1-4 tahun. Mereka dapat membuat kita melihat dunia dengan sudut pandang mereka yang indah. Mereka membuat kita memperhatikan serangga di rumput, berbagai macam bentuk awan, dan hal lainnya yang sering tidak kita perhatikan. Tapi, seperti yang telah dialami setiap orang tua, tidak semuanya bisa dijalani dengan lancar. Ada saat di mana anak kita berperilaku yang membuat kita bingung harus melakukan apa. Hal tersebut disebabkan karena pada masa Golden Age, mereka mengalami letupan perkembangan otak yang sering membuat mereka tidak seimbang. Salah satunya adalah emosi mereka menjadi cepat berubah. Di menit pertama, mereka merasa senang. Menit selanjutnya, mereka bisa menangis, menjerit, bahkan meluapkan kemarahan mereka. Biasanya, kita sebagai orang tua mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, seperti "Diam, jangan berisik." Dan itu akan mempengaruhi psikis anak maupun psikis kita sebagai orang tua. Untuk menenangkan seorang balita yang mengalami letupan emosi, banyak orang tua mengatasi anaknya dengan kata-kata lembut. Misalnya, "Jane, aku tahu kamu mau bolanya, tetapi sekarang giliran Billy. Ingat gak kita berbicara tentang berbagi? Jadi tolong ya berikan bolanya ke Billy." Ya, kedengarannya sih masuk akal. Tapi komentar dewasa seperti itu sering menjadi bumerang bagi kita dan dapat membuat anak yang sedang marah menjerit semakin keras. Hal itu terjadi karena anak kecil bukanlah orang dewasa mini. Otak balita mereka yang belum dewasa berjuang untuk memahami kalimat yang panjang, dan mereka belum memahami bagaimana cara untuk mengendalikan letupan emosi mereka. Baiklah, sekarang kita masuk ke inti pembahasan. Apakah Anda tahu apa itu tantrum? Tantrum adalah masalah perilaku umum yang dialami oleh anak-anak prasekolah yang mengekspresikan kemarahan mereka dengan tidur di lantai, meronta-ronta, berteriak, dan bahkan menahan nafas. Tantrum bersifat alamiah, terutama pada anak yang belum bisa menggunakan kata dalam mengungkapkan rasa frustasi mereka. Tantrum bukanlah tanda bahwa Anda orang tua yang buruk atau Anda memiliki anak yang buruk. Bahkan, orang dewasa pun ketika emosi dapat bertindak impulsif dan tidak terkontrol. Jadi, tantrum itu sesuatu yang normal tetapi dapat dihindari. Kenapa anak kita mengalami tantrum? Tantrum biasanya memuncak pada usia 18 hingga 24 bulan, lalu sedikit mereda, dan kemudian memuncak lagi sekitar anak berusia 3,5 tahun. Pada usia ini, otak anak dipenuhi dengan impuls primitif, misalnya keserakahan, keras kepala, agresi, dan ketidaksabaran. Faktor lain yang mendorong balita kecil kita dari balita yang manis menjadi balita tantrum yaitu: pertama, mereka tidak bisa berbicara dengan lancar. Tidakkah Anda akan frustasi jika Anda tinggal di suatu tempat di mana Anda tidak dapat berbicara bahasa tersebut? Nah, anak Anda juga kesal ketika dia tidak bisa berkomunikasi. Tidak heran, anak-anak kecil dengan kemampuan bahasa terbatas sering menggunakan bentuk komunikasi nonverbal seperti menghentak-hentakan kaki, melambaikan tangan, melotot, dan menjerit.
Kedua, kita memberi contoh yang buruk. Melampiaskan kemarahan Anda di depan anak Anda dapat membuat anak lebih banyak berteriak. Dia akan belajar dari Anda bahwa melepaskan amarahnya itu adalah sesuatu yang wajar. Ketiga, mereka terjebak di emosi mereka sendiri. Bagi banyak anak, memaksa mereka untuk menyerah dapat membuat mereka merasa terhina, atau biasa kita sebut dengan gengsi. Mereka tidak mampu dan tidak mau keluar dari emosi mereka dan menetap di kondisi saat itu saja. Bagaimana sih cara menangani anak yang sedang tantrum? Cara pertama adalah connecting with respect. Tidak boleh makan kue sekarang. Respon Anda yang seperti tadi malah akan membuat anak tambah menangis dan berteriak. Turunlah sedikit ke levelnya, lalu haluskan nada bicara Anda. Tunjukkan gestur tubuh yang menunjukkan kasih sayang. Iya, Papa tahu Abang mau kue. Tapi kita makan malam dulu ya. Habis makan malam, Abang bisa makan kuenya, oke? Yang kedua, tawarkan a win-win compromise. Buat kesepakatan dengan anak Anda. Hal ini bertujuan untuk membuat anak merasa tetap dihargai. Kita habiskan dulu yuk sayurnya. Setelah itu, adik boleh makan permen. Atau makan permen dan makan kue juga boleh. Yang ketiga, berikan pelukan. Kita semua pernah mengalami hal yang buruk. Begitu juga dengan anak. Sebuah pelukan bisa membuat anak kita menjadi lebih tenang. Yang keempat adalah menyelesaikan masalah. Kadang kita merasa di situasi yang sangat hektik saat anak mengalami tantrum. Tidak apa-apa sesekali Anda menyerah dan menuruti apa kemauannya. Yang kelima adalah kind ignore. Kind ignore yaitu mengabaikan anak dengan cara yang baik. Misalnya, katakanlah dengan penuh kasih sayang bahwa Anda akan pergi sebentar. Lalu, berpura-puralah sibuk selama 20 detik, hindari ancaman, sindiran, dan kata-kata negatif lainnya. Bagaimana cara menghilangkan tantrum bahkan sebelum mereka memulainya? Jika kita mampu menenangkan tantrum dalam hitungan detik, pasti akan membuat Anda merasa hebat. Anda akan merasa seperti orang tua terbaik, paling cerdas, dan paling bahagia ketika Anda bisa menghentikan tantrum bahkan sebelum hal itu terjadi. Step 1. Hindari pemicu tantrum. Pemicu pertama yaitu kelelahan. Banyak anak yang menjadi rewel jika mereka tidak tidur siang atau kurang tidur di malam hari. Jadi, sebisa mungkin aturlah jam bermain dan jam tidur anak Anda. Kedua adalah kelaparan. Beberapa anak rewel jika mereka terlambat makan 30 menit. Terlambat makan dapat membuat gula darah anak Anda rendah sehingga anak Anda menjadi mudah tantrum. Ketiga adalah kafein dan stimulan. Banyak anak-anak menjadi lebih berenergi setelah meminum minuman berkafein. Contohnya, cola, es teh, dan susu coklat. Selain itu, terlalu banyak gula atau dekongestan dalam obat flu juga bisa membuat anak lebih berenergi. Keempat adalah anak-anak merasa terkurung. Anak-anak berkembang di dunia luar. Anak-anak yang tidak mengeksplor dunia luar 2 atau 3 kali sehari sering menjadi mudah marah karena mereka tidak menyalurkan energi mereka untuk bermain di luar. Kelima adalah perubahan tidak terduga.
Anak-anak yang pemalu atau sensitif dapat menjadi marah ketika mereka harus menghadapi perubahan yang tidak terduga. Anda dapat menghindari masalah ini dengan cara merencanakan aktivitas untuk hari berikutnya, lalu menyebutkan setiap perubahan dalam rutinitasnya yang mungkin terjadi. Keenam adalah ketegangan dan kekerasan. Jaga kedamaian di rumah Anda karena anak-anak meniru kekerasan yang mereka lihat di TV atau ketika orang tua mereka bertengkar di rumah. Kita lanjutkan ke step 2. Hormati anak Anda sepanjang hari dengan cara: pertama, jangan hanya menggunakan keterampilan komunikasi Anda untuk menangani kemarahan anak Anda. Misalnya, ketika anak Anda yang berumur 18 bulan meminta jus, senyum dan ceritakan kembali keinginannya dengan suara yang ceria. Selanjutnya, bantu anak Anda belajar tentang memahami perasaan orang yang Anda lihat di jalan atau di tempat umum lainnya. Komunikasi yang baik akan membantu anak Anda belajar cara berbicara dan mengajarkan bahwa orang-orang yang penuh kasih sayang berbicara satu sama lain dengan rasa hormat. Dilanjutkan ke step 3. Feed the mother dengan cara berikan perhatian kepada anak Anda, bermain bersama, berikan pujian, membangun kepercayaan diri seperti mendengarkan dengan penuh rasa hormat, menawarkan pilihan, memberikan rutinitas yang menyenangkan seperti waktu khusus dan mengobrol sebelum tidur, dan menanam benih kebaikan seperti dongeng dan bermain peran. Tentu saja Anda harus bersikap tegas dengan anak-anak Anda di waktu tertentu. Tetapi, cara terbaik untuk mengubah anak tantrum menjadi anak yang lebih bahagia bukan dengan ancaman dan kekuatan, tetapi dengan rasa hormat, perhatian, dorongan, konsistensi, dan permainan. Waktu yang Anda habiskan bersama anak-anak Anda adalah investasi terbaik dan hal yang paling berharga yang pernah Anda lakukan. Semua usaha yang Anda berikan sekarang akan terbayar untuk Anda dan keluarga Anda nanti.